Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membawakan persekutuan doa yang ketiga dengan tema doa yang penuh keberserahan. Untuk bacaan terambil dari Lukas 22 ayat 42b. Untuk memulai pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita awali dengan kita menyanyikan PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Mari, saudaraku, kita akan bersatu di dalam doa untuk memulai acara persekutuan doa yang ketiga. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, selamat malam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, begitu kami bersuka cita, bersyukur untuk kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, di mana kami sangat memerlukan Engkau setiap hari, bahkan senantiasa hari lepas hari Tuhan, karena ketidakberdayaan kami sebagai manusia yang selalu jatuh ke dalam dosa. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya persekutuan doa yang ketiga ini dari awal, pertengahan hingga akhir senantiasa dalam genggaman tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau singkirkan roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya persekutuan doa yang ketiga ini Tuhan. Biarlah jiwa kami berseru dan muliakan nama-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Lukas 22 ayatnya yang ke-42b. Saya akan bacakan. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bagi kita yang mendengarkan dan melakukan setiap firman yang keluar dari Alkitab, itu merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi Allah. Kita akan memasuki renungan pada malam hari ini dengan tema doa yang penuh keberserahan. Kita tentu mengetahui bahwa ada begitu banyak jenis doa. Ada doa ungkapan syukur, doa permohonan, doa penyembahan, doa penyesalan dosa, dan lain sebagainya. Di antara banyaknya jenis doa, bisa jadi doa penyerahan adalah jenis doa yang sulit untuk diungkapkan, karena dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, dan pasrah sempurna kepada kehendak-Nya. Sebuah kisah dari kumpulan ilustrasi bijak bertutur demikian. Seorang ratu yang kaya dan termasyhur memiliki anak gadis yang begitu cantik. Suatu hari, anaknya yang masih belia tersebut jatuh sakit. Para dokter yang terbaik di negeri itu dikumpulkan dan diminta untuk mengobati anak sang ratu. Bukannya membaik, kondisi kesehatannya justru semakin menurun. Siang dan malam, ratu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sambil menangis, ia berkata, "Tuhan, tolonglah anakku. Semoga sentuhan-Mu menyembuhkannya dan membuat anakku bisa pulih kembali." Hari demi hari, si anak tidak kunjung membaik. Para dokter menyerah dan melaporkan kepada ratu bahwa mereka tidak mampu lagi berbuat apapun untuk sang anak. Di tengah kesedihannya, seorang yang terkenal suci dan kudus berkunjung ke istana. Ia menyarankan agar sang ratu mencoba doa yang paling manjur di antara semua doa yang paling ada. Doa apakah itu? Ratu bertanya. Kemudian orang suci itu menjawab, doa penyerahan. Apakah itu doa penyerahan? Tanya sang ratu lagi. Penyerahan artinya Anda menyerahkan sang anak kepada Tuhan sepenuhnya. Anak Anda adalah milik Tuhan. Apa yang akan terjadi semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Awalnya sang ratu tidak berkenan memanjatkan doa penyerahan tersebut, karena baginya doa penyerahan seperti merelakan anaknya pergi untuk selama-lamanya. Namun, karena keadaan anaknya semakin memburuk, ratu berlutut dan berdoa, "Tuhan, anak ini memang darah dagingku, tetapi bukan milikku. Ia milik-Mu sepenuhnya. Aku menyerahkan dia kepadamu. Terjadilah kepadanya sesuai dengan kehendak-Mu." Dengan sekuat tenaga, ratu terus memanjatkan doa penyerahan berulang-ulang.
sampai si ratu tertidur dan kemudian bermimpi. Anaknya sedang tersenyum dan melambaikan tangan perpisahan kepada sang ratu. Dalam kumpulan ilustrasi bijak, kisah ini memang tidak berlanjut. Kita tidak tahu apakah anak sang ratu semakin sehat atau sebaliknya. Tetapi ada kalimat penutup di akhir kisahnya yang berpesan begini. Semua doa-doa manusia sesungguhnya dijawab oleh Tuhan. Tetapi jawaban dari Tuhan bukan terletak pada dikabulkannya doa-doa kita, melainkan cara kita menerima apapun yang Tuhan berikan pada kita. Bukankah Tuhan Yesus juga memberi contoh bahwa doa yang dipanjatkan kepada Sang Bapa dijiwai dengan semangat penyerahan? Kalimat pamungkas Yesus dalam doanya ialah, bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Saat itu Yesus sedang berada di tahap akhir kehidupannya sebagai manusia. Ia diperhadapkan pada jalan salib yang tidak mudah untuk diarungi. Bahkan sebagai manusia, ia masih meminta, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Namun, Yesus tahu bahwa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Bapa adalah bentuk kesetiaan seorang anak kepada Bapa. Betapa sering kita memakai rumusan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam doa-doa kita. Namun ketika jawaban doa itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan, kita bertanya-tanya. Seringkali kita kecewa dan bahkan kita seringkali marah. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk menghidupi doa-doa kita dengan keberserahan. Berserah bukan menyerah. Berserah bukan tanpa usaha. Dan juga berserah adalah suatu bentuk iman bahwa hidup kita adalah miliknya. Amin. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap-Mu untuk mengucap syukur untuk segala hal yang telah kami terima. Berkat-Mu sungguh melimpah di dalam diri kami, Tuhan. Dan ketika kami berdoa, Tuhan, kami seringkali memakai kata biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi seringkali kami merasa jawaban doa itu ada yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Dan kami bertanya-tanya. Bahkan kami kecewa dan seringkali kami marah atas jawaban doa itu, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, sungguh Engkau mengingatkan kami
bahwa semua doa yang kami panjatkan pasti Engkau jawab. Tetapi jawaban dari Engkau Tuhan bukan terletak pada dikabulkannya doa-doa kami, melainkan cara kami harus menerima apapun yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami mengerti Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan doa penyerahan ini adalah suatu bentuk doa yang menyerahkan apapun pergumulan hidup kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami harus siap atas jawaban doa kami. Kami harus bisa menyikapi jawaban dari Engkau Tuhan, agar kami bisa lebih untuk membuka hati kami, menerima dengan tulus tanpa ada kekecewaan Tuhan. Suatu bentuk pembelajaran buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berserah Tuhan, karena keberserahan kami adalah suatu bentuk ketaatan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang terambil dari Lukas 22 ayat yang ke-42b. Tuhan, kami akan akhiri persekutuan doa pada malam hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan kita menyanyikan NKB 140, Bila Ku Berdoa.